wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in the universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah kita bertutur tanda hambanya bersyukur. Salawat bermahkotakan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang klamator yang terkenal dengan dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah Islamiyah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat berjudul Islam Agamaku. 23 tahun Rasul berjuang untuk menegakkan risalah Islam. Banyak tantangan yang telah dilewati berupa cacian, makian, siksaan, pemboikotan, serta rencana pembunuhan. Tetapi Rasul tidak bergeming. Beliau tetap istiqomah untuk menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama damai. Sesuai dengan namanya, Islam bermakna dasar selamat. Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka setiap muslim wajib berusaha untuk menebarkan Islam, ketentraman dan kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya muslim sempurna adalah muslim lainnya yang merasa aman dan damai dari gangguan lidah dan tangannya. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa muslim sempurna adalah muslim di mana setiap manusia akan merasa aman dan damai dari gangguan lidah dan tangannya. Jika setiap orang, apapun agamanya dan keyakinannya, yang merasa aman dan damai dari gangguan lidah dan tangannya, maka ia muslim sempurna. Sebaliknya, jika orang termasuk non-muslim, mereka akan merasa was-was dan terganggu dari ceramahnya, lisannya, tangan kekuasaannya, maka ia bukan muslim sempurna. Dewan juri yang arif dan bijaksana, Islam bersifat modern dan adil. Dengan ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasannya sebagai umat muslim yang menjalankan moderasi dalam bersosialisasi adalah jalan bertoleransi di tengah negeri yang penuh dengan warna-warna persaudaraan ini. Alangkah bahagianya jika kita semua berlaku adil dan saling menghormati. Namun sayangnya para hadirin, masih banyak sekali oknum-oknum yang tidak pandai menjaga harmoni, beda opini dan saling mencaci. Hadirin yang berbahagia, Islam menuntut pemuluhnya untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga dapat menjadi fondasi dalam kehidupan, membawa keberkahan dan kebaikan. Jika setiap orang melakukan hidup dengan ajaran Islam, maka hidup kita
menjadi tentram. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jadikan Islam adalah pilihan, bukan hanya sekedar kata-kata belaka, namun dilakukan dalam perbuatan. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa ma ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali orang-orang memperoleh ilmu. Karena kedengkian mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah akan sangat cepat perhitungannya. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa agama yang paling mulia dan diridhai oleh Allah ialah Islam. Allah menjadikan Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan dan menghasilkan kesejahteraan pada manusia. Orang-orang yang meyakininya akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Sebaliknya, jika orang mengingkarinya akan termasuk tergolong orang-orang merugi. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan singkat tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, Islam adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengenal agamanya dengan sebenar-benarnya, serta mengamalkan ajaran Islam secara kafah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Yang kedua, berserah diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaktahuan kita sesuai dengan ajaran Islam bisa membuat diri kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Maka dari itu, mari kita jaga Islam sampai akhir hayat kita dan jadikan Islam adalah agama kita untuk selama-lamanya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita, bukan hanya sebatas sholat, puasa, haji, zakat, tetapi seluruh kehidupan kita dalam setiap detik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan yang hanya milik manusia semata. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Cicim dipo di langit menyang, jio terbang jio baguha. Wahai saudara yang lan sayang, Islam getanya bak geta jaga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.